ada di dalam diri kita. Rahmatnya Islam bisa kita rasakan di dalam Thariqat Siddiqiyah. Untuk apa kita beragama Islam? Mulai dari kecil sampai besar hingga tua, namun tidak dapat merasakan lezatnya iman, tidak dapat merasakan rahmatnya beragama Islam. Tidak ada. Mata tak melihat, telinga tak mendengar, karena itu adalah kefikiranku. Mata tak melihat, telinga tak mendengar, karena itu adalah kefikiranku. Besarnya doa yang aku panjatkan, tetapkan aku di dalam cintamu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qailu fi kitabil karim, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Syamsu wal qamaru bi husban wa najmu wasyajaru yasjudan. Wa qala aidan wa allaw istaqamu 'ala tariqati lasqawnahum ma'an ghadaqa. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para rawuh hadirin wal hadirat ingkang minulya, khususnya Bapak Santri Haji sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Gresik, dan kepada Ketua Yayasan Pendidikan Siddiqiyah Cabang Gresik, dan para pengurus-pengurus yang lain, baik itu dari organisasi Siddiqiyah, Orsid, YPS, JKP, Jamia Kausaran Putri, Bilal Berkat Rahmat Allah, organisasi pemuda Siddiqiyah yang kami hormati juga. Pertama, matur syukur alhamdulillahirabbil alamin dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kinten-kinten kenikmatan dumateng kula panjenengan sedaya
di antara kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada kita sekali ini menika dalu pada malam hari ini kita bisa berkumpul bermuajah dalam acara silaturahmi kausaran dan silaturahmi tentang pelestarian ajaran Thariqat Siddiqiyah. Dan di akhir acara nanti ada baiat Nabi Isbat atau baiat jahar. Mudah-mudahan kita pada malam hari ini senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua, matur alhamdulillahirabbil alamin. Dumateng ngarsanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kang sampun paring pinten-pinten uswatun hasanah dumateng kula panjenengan sedaya. Tiada lain tiada bukan merupa ajaran agama Islam yang menjadi rahmatan lil alamin. Dengan uswatun hasanah tersebut kita bisa membedakan antara yang baik ataupun yang buruk, manfaat, mudarat dan lain sebagainya. Ketiga, alhamdulillahirabbil alamin, kita aturkan kepada Mursyid Thariqah Siddiqiyah Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba Bapak Kiai Muhammad Mukhtar bin Al-Haji Abdul Mufti yang senantiasa memberikan bimbingan kepada kita disadari atau tidak nggih menika rupa ajaran Thariqat Siddiqiyah bisa dari kegiatan-kegiatannya, organisasi-organisasi yang ada yang didirikan oleh beliau, bisa dari amalan-amalan yang diberikan rupa wirid dan lain sebagainya. Dia menika merupakan bimbingan beliau kepada kita sekalian, baik yang putra maupun yang putri, yang tua ataupun yang muda. Semua sudah merasakan bagaimana indahnya di dalam Thariqat Siddiqiyah. Mudah-mudahan dapat lestari. Amin ya rabbal alamin. Keempat kalinya matur alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih kepada segenap pengurus dan panitia yang bisa menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Semoga awal hingga akhir nanti acara diberikan kelancaran, kemudahan dan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini tadi saya bersama Bapak Wali Talqin, Bapak Nurul Abidin, berangkat dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim.
Masuri ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Santri Haji sip. Kemudian baru nyampe di sini, alhamdulillah Pak Santri Haji masih sibuk. Sekarang sudah bergabung lagi bersama kita. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Pak Santri Haji. Kita bisa diberi kesempatan untuk hadir di tempat ini untuk memberikan sedikit motivasi ya. Kalau Bapak pembawa acara tadi mengatakan mau itu hasanah, ya monggo. Mau itu hasanah itu penerangan yang baik. Pada mau itu ini saya nggak banyak cakap, tidak banyak yang saya aturkan, hanya satu. Kita wajib sami'na wa ata'na kepada mursyid thariqah Siddiqiyah. Beberapa waktu yang lalu ketika acara pelestarian Siddiqiyah atau sosialisasi pelestarian Siddiqiyah di pusat, saya mendapat cingkir yang ada tulisannya sami'na wa ata'na. Ya, saya bilang ke Pak Santri Haji, matur suwun Pak Santri Haji. Nah itu made in Gresik, buatan Gresik, sami'na wa ata'na. Itu yang membuat saya itu tertarik dengan sangat untuk bisa datang ke Gresik sini. Saya bilang ke Pak Santri Haji lewat telepon, Gresik itu seger terusik, seger mergo wis mari oleh wejangan dari mursyid untuk sami'na wa ata'na, sehingga bisa melestarikan ajaran thariqat Siddiqiyah. Wa alla wistaqamu ala thariqati lasqainahum ma'an ghadaqa. Jika engkau bisa istiqomah lestari pada thariqatnya, maka sungguh aku akan memberikan makan ghadaqa atau air yang segar. Nah, itu segar Gresik, wis segere wis oleh makan ghadaqa itu tadi. Resipnya ini sudah sering ketemu di Taman Thariqat sana. Ya, di sana resip dohir dan batin. Taman Thariqat Siddiqiyah Kaukabun, kabun itu Kaukabun, mencorong, bersinar sing asale desa gelap gulita sekarang jadi kota, jadi kutho. Bersinar, banyak lampu-lampu di sana, gemerlap. Nggih Pak Yai niku sing berubah. Jadi Kaukabun beneran. Nah, ternyata sikap yang ditunjukkan oleh Gresik ini sudah mulai menunjukkan proaktif tentang sami'na wa ata'na terhadap beliau melestarikan Siddiqiyah. Sudah mulai berkembang tampaknya, ya tampaknya sudah dari dulu ya, ini mulai berkembang lagi dan berkembang lagi. Alhamdulillah, resiknya sudah terlihat, tambah resik. Nah, itulah yang disebut dalam kata-kata saya tadi,
saya sangat tertarik dengan kota Gresik. Ya, seger Gresik. Pada beberapa waktu-waktu yang lalu saya juga sudah pernah nyambangi Jami Abdul ini. Ketika itu belum ada monumen Kubul Waton Minal Iman yang sebelah kanan ini. Gapura waktu itu juga sudah mulai dibangun tapi belum jadi. Ya, itu saya kesini bersama dengan almarhum Bapak Khalifah Muhammad Munib. Ya, kebetulan itu Bapak kami. Ya. Alhamdulillah jumpa lagi untuk kedua kalinya saya kesini. Ternyata sudah banyak perubahan. Ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya diberi kesempatan untuk bisa datang berkunjung bersilaturahmi di tempat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian semuanya, khususnya di dalam hal-hal yang berhubungan dengan kelestarian ajaran Thariqat Siddiqiyah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi sudah kita sampaikan petikan ayat Al-Quran wa alla wistaqomu al-qoriqati lasqoinahum ma'an wadakum. Disebutkan jika kita melestarikan Thariqat Siddiqiyah, ya kita tambahi Thariqat Siddiqiyah karena kita sekarang ini ada di Thariqat Siddiqiyah, maka kita akan mendapatkan ma'an wadaku atau air yang segar atau kenikmatan hidup zahir dan batin. Insya Allah Bapak Ibu sekalian sedikit atau banyak sudah merasakan nikmatnya, lazatnya berthariqat Siddiqiyah. Kemudian apa yang dinamakan dengan thariqat itu? Nah, mungkin ada sedikit dari atau sebagian dari Bapak Ibu sekalian yang tersebut, ya. Tentang thariqat itu apa? Thariqat itu sabilun, ya. Thariqat itu sabil. Sabil itu artinya jalan. Di dalam istilah yang sesungguhnya adalah jalan yang ditempuh oleh seorang tasawuf dalam mencapai la ilaha illallah secara sempurna. Itu yang disebut dengan thariqat. Thariqat itu banyak, lebih dari 40 thariqat. Siddiqiyah salah satunya. Satu-satunya mursyid thariqat Siddiqiyah yang sekarang ini masih hidup, seger buger, masih bisa membimbing secara fisik kepada kita, masih bisa membimbing secara rohani kepada kita. Sampai hari ini kita merasakan
semuanya itu. Jadi Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti adalah satu-satunya mursyid yang ada di dunia ini. Punjernya di Losari Ploso Jombang, Mursyid Siti Qiyah. Ini patut kita syukuri. Cara mensyukurinya adalah dengan terima kasih kepada beliau, baik di dalam qaul maupun fi'lun, juga di dalam hati. Kita mensyukurinya dengan benar-benar mengamalkan ajaran Thariqat Siddiqiyah. Dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaannya, kita tetap di dalam Thariqat Siddiqiyah tersebut. Itu wa alla wistaqamu ala thariqati lasqainahum ma'an wa taqwa. Apa yang diamalkan di thariqat ini? La ilaha illallah. Yang diamalkan satu itu. Dengan mengamalkan la ilaha illallah, maka iman kita akan terasa lezat. Nah, itu. Lezatnya iman di dalam hati. Itulah yang harus ada di dalam diri kita. Rahmatnya Islam bisa kita rasakan di dalam Thariqat Siddiqiyah. Untuk apa kita beragama Islam? Mulai dari kecil sampai besar hingga tua, namun tidak dapat merasakan lezatnya iman, tidak dapat merasakan rahmatnya beragama Islam, tidak ada artinya. Maka Siddiqiyah tampil membimbing dengan metode yang ada agar kita bisa merasakan manisnya iman di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di dalam masa-masa sekarang ini, masa pandemi, ternyata tidak menyurutkan Bapak Ibu sekalian untuk tetap di dalam beribadah kausaran, tercermin dari apa yang disampaikan oleh Bapak Santri Haji tadi, bahwa ini kegiatannya rutin, juga sampai berkembang menjadi menganti raya, ya, yang terdiri dari banyak tempat atau sub-sub daerah dari menganti ini. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebenarnya ada hal-hal yang perlu saya sampaikan sehubungan dengan pelestarian ajaran Thariqat Siddiqiyah yang sudah tersosialisasi, ya,
namun cukup nanti kita buat tanya jawab saja, biar kemana-mana yang belum paham bisa dipahamkan. Karena waktu, ya, karena waktu. Saya tidak panjang-panjang untuk menerangkan sehubungan dengan kelestarian ajaran Siddiqiyah yang sudah saya ketik di sini banyak, saking banyaknya nanti terlalu larut malam juga tidak baik, karena nanti ada acara biat, ketika ada biatan nggak konsentrasi, ya. Nah itu. Jadi untuk saya sementara itu dulu. Yang kesimpulannya, istiqomah di dalam ajaran Thariqat Siddiqiyah adalah wajib. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa menjadi bagian dari orang-orang yang melestarikan ajaran Thariqat Siddiqiyah. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, mari kita baca sholawat 10 kali dan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kita tujukan doa Rabbana ighfir lana tersebut untuk menghilangkan sifat ghil atau kotoran hati yang nyumpeli batin kita, sehingga benar-benar batin kita bisa menangkap daya la ilaha illallah yang ada di dalam ajaran Thariqat Siddiqiyah, sehingga manisnya iman bisa kita rasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammadin wa sallim. 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 Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Nanti terakhir tanya jawab bisa saya jawab atau Bapak Nur Abidin yang jawab. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Muhammad Alkin, Bapak Ali Yazid Bustami, Jumatang Bapak Nur Abidin untuk menyampaikan mau'izzatul hasanah untuk naik ke atas seperti itu. Kok balik? Ya, balik gimana? Santai ya, santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak-bapak pengurus, Bapak Santri Haji dan jajaran pengurusnya maupun dari YPS, Kibra, Hopsit dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan yang terhormat Bapak Ibu hadirin wal hadirat ingkang kulya mulyakaken. Syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua. Syukur kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang berikutnya syukur alhamdulillah kepada sang guru kita Mursyid Thariqah Siddiqiyah yang senantiasa membimbing kita supaya kita menjadi orang-orang golongan muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Bustami untuk mau itu hasanah. Hal ini saya cuma menambahi aja, nggih. Kalau biasa di lapangan ngeten boten protap, kadang dulu boten resmi, tapi kula nembih nyekel mik niki sakniki nggih. Sakniki biasa niku kula nyekel mik niku napa? Kula nyekel mik niku bahas rokok, bahas manajemen perusahaan karena kula piyambak niku nggih. Kula piyambak niku nek injing ngantos wonten niku nyambut damel. Nggih. Macul ini pun terputih di pabrik, nggih, pabrik. Kebetulan kula kan sampurna, nggih, dan sampurna. Kepangaken kula niki nggih diangkat sareng kali Bapak Bustami, nggih, pada waktu itu. Jadi kegiatannya masing-masing banyak sekali. Teman-teman kita di antara 31 itu ada yang di Banten, di Lampung, di Jawa Barat, semuanya semebar. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah pada waktu tanggal 17 Ramadan kemarin ditimbali oleh Pak Yai, ditimbali waktu itu diproses untuk diberi pembekalan, diberi pembekalan baru pengangkatan wali taklim pada 1 Dzulhijjah. Tepatnya malam Jumat Pon. Niku sekilas informasi mawon nggih panjenengan Bapak Ibu rahimakumullah. Kekemasan suarane bas. Nggih. Sepeda malih cuma kula di sini tidak banyak ngomong, cuma mengingatkan aja bahwa pada waktu itu jenengan sudah ikut sosialisasi dan semua sudah tahu bahwa saat ini di Thariqah Siddiqiyah, pesantren, yayasan maupun
orsidnya maupun dibranya, semuanya organisasi kena ujian. Betul napa mboten? Nggih, kita raosaken semuanya. Nanging perlu saya napa ingatkan kembali, nggih, ingatkan kembali bahwa pelestarian ajaran Thariqah Siddiqiyah itu bukan masalah keluarga. Betul nggih? Boten masalah keluarga, akan tetapi masalah ajaran Thariqah Siddiqiyah. Nggih, ajaran Thariqah Siddiqiyah. Ditekanaken malih kali Pak Kiai, jenengan kedah apal wa ala wistaqamu ala thariqah wa asqalinahu ma'an godako. Ini kedah apal. Orang Siddiqiyah, baik orang Siddiqiyah yang baru maupun yang lama maupun yang jalan maupun istri muda maupun muda-mudi, semuanya ditekankan Pak Kiai harus hafal. Karena di situ ada makna yang tersembunyi. Air yang menyegarkan itu apa? Itu kalau memang, ya, kalau memang benar-benar kita rasakan, itu nanti efeknya segernya apa? Iman kita, akal pikir kita menjadi seger, perasaan kita akan menjadi seger. Bahkan terakhir beliau mengatakan apa? Segernya kita itu kehidupan dunia sampai akhirat. Jadi bayangkan, jangan pikir-pikir, mengapa kok Pak Yai kok menyebutkan itu segernya sampai kehidupan dunia dan akhirat. Itu Bapak dan Ibu semuanya sekalian, rahimakumullah, bahwa ajaran Thariqah Siddiqiyah ada dua. Ajaran Thariqah Siddiqiyah ada dua, yaitu spiritual, yang kedua sosial. Spiritual itu apa? Kita zikir la ilaha illallah, biatan membaca, biatan jahar, biat siri, biat topik 7, biat 40 sampai Fatihah. Terus ada lagi kausaran, niku spiritual. Sosialnya gimana? Sosialnya harus apa? Harus ikut organisasi. Dan semuanya wajib ikut organisasi. Nah, pelestarian ini bukan sunnah, tapi kewajiban kita untuk melestarikan ajaran Thariqah Siddiqiyah. Bukan wajib, bukan istilah sunnah, akan tapi di situ disebutkan Pak Yai beliau wajib ain. Kalau orang Siddiqiyah ini tidak mau melestarikan ajaran Thariqah Siddiqiyah, dia akan merugi dan dosa besar. Kenapa? Hal itu perlu diketahui bapak-bapak, ibu-ibu. Jahar niku baik, tapi lebih baik lestarinya, ya. Ojo jahar mari mantun dibiat, ternyata apa dikerjakan, anget-anget dikerjakan, wis sedina rong dina rutin. Terus begitu 2 minggu kemudian wis rada lali, kodange durur, wis kodang maghrib, wis kodang, tambah dina lali, ya. Nah itu, hal ini perlu ada pelestarian. Itu dari segi spiritual. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini tadi kepikiran kula
kausan rutin di sini Jumat lestarinya ini jangan sampai Jumat lagi wis engko aja ditunda nggak masalah ditunda malih nanti hilang nggih nah ngoten niku nah niku mboten arang dadi lestarinya yang perlu dijaga nggih nah itu perlunya ada pelestarian. Terus kenapa kok disarankan beliau untuk sosial ikut organisasi ya kenapa kok ngoten semua yang ada di dunia itu baik kita adalah organisasi ya kuping fungsinya mendengarkan mata fungsinya melihat mulut fungsinya untuk bicara hidung dan sampai ke kaki fungsinya untuk apa jalan tangan untuk memegang pejabat tangan semuanya itu organisasi bapak-bapak kalau nggak ikut organisasi berarti mengingkari diri sendiri makanya di sini ditekankan baik pengurus organisasi pusat maupun daerah semua wajib melestarikan ajaran Thariqah Siddiqiyah biar nyambung antara pusat sama daerah. Ngoten nggih. Ngoten wis jangan ikut-ikutan lah masalah nopo gerombolan nggih. Masalah gerombolan, masalah niku wis saniki nek jenengan mantep madhep sami ngawakna ten ngeling mursid jenengan boten akan pengaruh nggih boten akan pengaruh adanya gerombolan-gerombolan yang aluse bisik-bisik sudah 4 khalifah bapak-bapak ingkang menjadi korban Pak Sinten mawon Pak Khalil, Pak Dasa, nggih, Pak Hamim, Pak Sinten, Pak Toib, padahal niku Pak Hamim niku khalifah sampun kedudukannya tinggi. Pak Dasa dengan apa? Dengan adanya ya peristiwa secara alamiah ujian-ujian ternyata keluar bukan yang meluarkan organisasi bukan ini niku atas dawuh beliau sendiri bahwa dia itu sudah keluar ini terus bahkan beliau juga menunjukkan masalah yang dibiat oleh Bapak 4 khalifah itu harus biat lagi. Kenapa kok harus biat lagi? Ayo, monggo. Karena wasilahnya sudah putus. Bapak Ibu sekalian, bahwa Thariqah Siddiqiyah silsilahnya itu sampai ke Kanjeng Nabi turun ke sahabat Abu Bakar Siddiq, turun lagi ke sahabat Salman, turun lagi sampai Atoriyah ya. Itu nanti berubah lagi namanya. Tapi hasilnya Thariqah Siddiqiyah turun sampai ke Pak Yai. Silsilahnya itu supaya tidak putus dengan pintunya rahmati Allah. Pintu rahmat Allah itu adalah Rasulullah ya. Makanya Rasulullah itu menjadi rahmatan lil alamin. Wasilahnya supaya nggak putus maka yaitu tadi wasilahnya harus benar-benar nyambung. Lah berhubung Bapak 4 niku pun medal dengan sendirinya, keluar dengan sendirinya dari Thariqah Siddiqiyah,
tadinya jenengan yang dipiat itu diwasilai oleh bapak tadi, langsung dari bapak tadi ke mursyid, akhirnya putus. Ngoten lho nggih. Makanya supaya diperbaiki lagi, supaya wasilai nyambung malih. Ngoten nggih Bapak-bapak. Itu jadi apa yang kita doakan itu nanti kalau wasilah ke mursyid ya jadi wasilah itu pembukaan langsung menggol Kanjeng Nabi, apa yang kita doakan akan mustajab, diridhoi pangeran, dikabuli kan ngoten, karena wasilah. Lah nek putus, kalau yakin jenengan masih mboten niku putus. Boten jenengan boten nyesalaken niki. Boten niku di antaranya. Itu Bapak-bapak. Nah itu adalah Pak Yai yang Mbak disuruh untuk biat lagi. Pak Santri Haji sudah sosialisasi kalau biatan jahar yang dibiat bapak-bapak tadi ya jahar yang dibiat ya disambungkan lagi. Kalau yang siri ya siri, kalau yang topik ya topik. Kalau biatan jahar siri topik ya niku pun jenengan nyambung lagi nggih. Ngaten. Ini diantaranya. Jadi wasilahnya yang menjadi apa? Harus tetap nyambung, ya. Sehingga apa? Rohani kita semuanya akan hidup. Nah, makanya suruh menghafalkan ayat surat Jin nomor 16 tadi supaya seger kabeh, seger perasaane, seger imane, seger pikirane, seger akale, sampai menikmati kesegaran kehidupan dunia sampai akhirat. Ngoten Bapak nggih. Terus mari napa niku wau? Pertanyaan wanita talqin nggih. Bapak Ibu ingkang kula hormati, lakon hidup wonten 3. Ingat napa boten jenengan? Lakon lahir, lakon ana dunya, lakon mati. Nggih. Nah, pada saat terlahir kedatangan ke dunia diajari napa boten? Dibacakan la ilaha illallah menapa boten? Wis diwacana la ilaha illallah lali, tentunya sibuk mikirno dunya, sibuk hatian, sibuk wis tahu-tahu apa mati niku ditalken apa mboten? Dibacakan adzan juga ya la ilaha illallah. Oleh karena ya, supaya kita itu mengingat hidup kita itu dengan la ilaha illallah, maka perlu adanya dibiat nafiis supados kehidupan kita juga la ilaha illallah. Lahir la ilaha illallah, hidup di dunia la ilaha illallah, mati juga la ilaha illallah, jaminan surga. Ngoten nggih. Apalagi sebagai imam mutakin nggone surga ditakok, imam sapa? Kula murid sang guru Kiai Mokhtar Putih, Mursyid Toreko Siti Biah Yusuf. Nggih. Kempal kan mriko. Di akhirat nanti
akan berkumpul orang-orang yang dicintai. Dicintai apanya? Dicintai sepahamnya, seimannya, ya, seayun, selangkah imannya. Dan ya, paham ya? Masalah istilah toreko sedikit itu sing struktur mungkin ya, bahasanya struktur. Pertama itu musik. Di bawah musik itu siapa? Khalifah ulnya. Di bawah khalifah ulnya ada khalifah wusta. Di bawah khalifah wusta ula. Khalifah ula. Di bawah khalifah ula wali talqin. Di bawah wali talqin itu qadamul ulum. Ini kok kadar-kadar sedikit ya, termasuk mahrojanku. Di bawah itu warga sedikit. Monggo sedaya mawon supaya meningkat. Jadi semuanya kalau bisa ikut organisasi. Nek gak dadi ketua ya dadi wakil. Nek gak dadi wakil ya dadi bendahara. Gak dadi bendahara ya dadi sekretaris. Nek gak dadi sekretaris ya mbok anggota. Napa mawon ada hubungan nggih bareng nggih Pak Satri nggih. Nah niku sedaya mawon jadi anggota pun enggak masalah. Karena hidupnya suatu organisasi adalah dari individu-individu dari warga. Nanti saling mengingatkan. Waya dikira ayo copot jahar, wis biat apa jahar. Ayo mari pinang siri. Wis biat siri. Wis pirawiku dielingno sampai tobib. Berkelanjutan, terus berkelanjutan. Itu ajaran Siddiqiyah. Mereka melo organisasi kok kumpul buat nyambung. Karena apa? Segala informasi dari pusat itu melalui organisasi bapak-bapak. Kayak ngamalaken apa mawon melalui organisasi. Supaya cek buatan ketinggalan cerita supaya paham, buatan gampang di nopo bisikan-bisikan Musafatul rumah itu kalau apa sosialisasi terus, bahkan Pak Yai itu sosialisasi terus, bukan untuk memfitnah, tapi beliau meluruskan ajaran toreko Siddiqiyah eman, nggih. Nek wasilah niku boten nyambung. Eman nek niku torekoe buatan nyambung. Maka jadi perlunya apa pelestarian ini wajib supaya harus dilakukan. Nggih Pak Santri nggih. Nggih Pak Santri itu wajiban. Itu cuma itu ingkang kula aturaken, mudah-mudahan semuanya selamat dunia akhirat dan diparingi barokah mudah-mudahan ta'ala, dan semuanya juga merasakan nikmatnya bertorekot Siddiqiyah. Itu saya perlu sampai akhir. Bila ada kesalahan sana sini kula nyuwun ngapunten, mergi napa niki waktunya juga sudah malam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.